وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Miska kitabnya? Bagi haji belum kitab. Bismillah. Halaman 309. Assalamualaikum ya Sidi Rasul. Ya terkini Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali summa ila arwahi kutubil ahwal Abi Yazid Al-Bustami summa ila arwahi Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila arwahi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Saman Al-Madani summa ila arwahi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsad bin Abdullah Kalampayan summa ila arwahi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila arwahi Ustadina Ahmad Fahmi ibn Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin hujjal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabiy wa alin nabiy wa bisirril fatihah.
Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani jamil ghina wa madhil faqri. Ini suatu pasal pada menyatakan kecelaan orang kaya dan kepujian orang yang fakir. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, balagana anna Isa alaihissalam qala ya ulama as-su'i tasumuna wa tusalluna wa tasaddaqun wa la taf'aluna ma tu'marun wa tadrusuna ma la ta'malun fa bi'sa ma tahkumun tatubuna bil qawli wal amani wa ta'maluna bil hawa wa ma yughni ankum antumku juludakum wa qulubukum danisatun. Artinya datang riwayat hadis akan kami bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam bersabda bagi ulamanya yang jahat. Ulamanya yang jahat yang masgul dengan membanyakkan harta. Jadi mulai dahulu juga lah ahli kitab, para pastor, rahib itu dasar mulai dahulu juga sudah nangaran culas tuh. Mulai bahari. Nah dari sini kan Imam Ghazali mengambil maka ulama sekarang tuh ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Nah sini membagi dua ulama tuh. Karena dari sini sumbernya. Di Al-Quran disebutkan tentang ahli kitab inilah. Ya ahlal kitabi lima talbisul haqqa bil batil wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jadi mulai dahulu juga sudah. Hai ulama yang jahat, padahal kamu puasa aja orangnya. Dan kamu sembahyang. Dan kamu memberi sedekah, rajin aja bersedekah. Dan tiada kamu perbuat akan yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan kamu. Dan kamu mengajar akan orang akan ilmu yang tiada kamu amalkan akan dia ilmu. Mengajar aja. Tapi mengajar itu sebagai alat untuk mencapai dunia. Hai ulama yang jahat, ini Nabi Isa bernasihat. Nah, sangatlah jahat apa yang kamu hukum akan dia itu. Sangat jahat yang kamu hukum akan dia, apa yang kamu tetapkan menurut lisan-lisan kamu. Padahal kamu tobat dengan perkataan kamu, lisan kamu bertobat dan dengan angan-angan kamu juga, tapi hatimu tidak bertobat. Dan kamu beramal dengan mengikut hawa nafsu kamu. Supaya kelihatannya rajin beramal. Dan tiada mengkayakan akan kamu bahwa kamu mensucikan akan kulit kamu yang zahir, padahal hati kamu berlumur najis yang batin. Yaitu apa najis batin? Yang sangat kasih akan harta dan sangat kasih akan dunia. Ada bolehkah kasih yang dunia? Boleh aja. Tapi jangan sampai di dalam hati dan di luar menjadikan kasih dunia itu melalaikan sembahyang 5 waktu. Ini ukurannya sembahyang 5 waktu aja kita nih. Kalau amal yang lain tuh menggiring aja lagi. Pilih sembahyang 5 waktu karena dunia tuh umum lah, apa saja. Terlambat, nah berarti nang kita kerjakan tuh berarti kadang menolong kita ngarannya untuk menuju Allah. Itu ukurannya. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Surah Luqman, ya. Bersyukurlah bagiku kata Allah
Apa tafsirnya? Salat 5 waktu. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, itu berganding, perintah itu berganding lah. Seperti aqimas shalah wa atuz zakat, sama seperti itu. Dan lagi ia bersabda, Nabi Isa bersabda, bihaqqi aqulu la takunu kamin khalin yakhruju minhu ad-daqiqu at-tayyibu wa tabqa fihin nakhalah wa kadzalika antum tukhrijunal hukma min afwahikum wa yabqa gillu fi sudurikum ya abidad dunya kaifa yudrikul akhirata ma lan tanqadi minad dunya syahwatuhu wa la yanqati'u minha raghbatuhu. Artinya, ujar Nabi Isa, dengan sebenar-benar aku berkata, jangan kamu jadikan diri kamu itu seperti pengayak tepung. Atau kita itulah kumpaan banih, ya kah? Banih itu kalau kita mengumpah, kalau hendak mengambil yang bagus, dikeluarkan nang kada isinya. Kalau ini ayakan gelapung. Diumpamakan seperti itu. Nah. Jangan kamu jadikan diri kamu itu seperti pengayak tepung yang keluar daripadanya ayakan itu tepung yang baik. Jadi tepung yang baik yang bisa dibikin macam-macam wadai bahasa kita lah, atau kue. Sementara yang tertinggal di dalamnya itu sakam. Yang jahat, yang kotor artinya. Nah, kena ada sakam untuk keterangan dari bawah. Apa maksudnya? Demikianlah keadaan kamu itu. Yaitu kamu keluarkan daripada mulut kamu itu beberapa perkataan ilmu yang baik-baik dan tinggal di dalam hati kamu itu ada dengki. Nah, itu yang dimaksud sakam tadi. Ada dengki. Kayak apa aja ibadat rajinnya, puasa, tahajud, sedekah, kalau di dalam hati ada dengki, sirna semua nilai-nilai pahala. Berarti dengki ini kan tujuannya manusia. Bahkan kadang-kadang dengki itu Allah Ta'ala pun nyonya sarik. Nikmat yang diberikan orang lantunya sarik. Itu orang dengki. Apalagi dengki ini dang sanak sendiri. Gara-gara warisan. Sering kita sampaikan ini supaya kita menyadarilah. Jadi harta itu kadang-kadang pertengkarannya luar biasa. Karena kita hubub dunia tadi kan. Hai segala hamba dunia, betapa mendapat akan akhirat itu oleh seseorang yang tiada menghilangkan syahwatnya itu daripada dunia dan tiada memutuskan ia akan gemarnya itu kepada dunia. Jar Nabi Isa. Dan sabdanya pula bihaqqi aqulu lakum inna qulubakum tabki min a'malikum ja'altumud dunya tahta alsinatikum wal amala tahta aqdamikum. Artinya dengan sebenar-benar aku berkata, jar Nabi Isa, bahwasanya hati kamu itu menangis daripada sebab amal kamu. Kamu jadikan dunia itu di bawah lidah kamu. Dan kamu jadikan amal kamu itu di bawah tapak kakimu. Bersilat lidah. Tujuannya semuanya untuk dunia. Ini kisah ini ulama lah. Rahib-rahib di zaman Nabi Isa. Dan sabdanya pula bihaqqu aqulu lakum absattum akhiratakum fasalahud dunya ahabbu ilaikum min salahil akhirah fa ayun nasi akhsaru minkum law ta'lamuna wailakum hatta tasifuna at-tariqa lil mudlijina
wa tuqimuna fi mahallil mutahayyirina ka'annakum tad'una ahlad dunya liyatrukuha lakum mahlan mahlan. Ini kebanyakannya lah. Para ulama menyerukan kepada umatnya supaya meninggalkan dunia. Para rahib-rahib di zaman Nabi Isa. Artinya dengan sebenarnya aku berkata, kata Nabi Isa kepada kamu, telah kamu binasakan akhirat kamu, maka kebaikan dunia itu terlebih kasih kepadamu daripada kebaikan akhirat kamu. Maka siapa daripada manusia yang terlebih rugi daripada kamu jikalau kamu ketahui akan yang demikian itu. Nah, siapa yang paling rugi? Ya orang yang cenderung hatinya kepada dunia. Dan binasalah kamu hingga apa yang kamu sifatkan jalan bagi orang yang berjalan di dalam malam yang kelam. Padahal kamu berhenti di dalam tempat perhentian orang yang sesat. Artinya kalau berjalan di malam yang gelap itu pasti sesat. Karena kadang melihat apa-apa. Gelap. Ini perumpamaan. Padahal yang memberikan ajaran ini juga dia terhenti dengan orang yang sesat tadi. Seolah-olah kamu menyerukan orang mempunyai kekayaan dunia itu supaya meninggalkan mereka itu akan dunia mereka itu bagi kamu. Padahal perlahan-lahan hatinya supaya kekayaan itu bisa diberikan kepada sidin, bahasa kita itu maksudnya lah. Menyuruh orang supaya juhud lah dunia, jangan tepi cinta dunia. Padahal dalam hatinya supaya harta itu dikasihkan kepadanya, maksudnya itu. Nah, jadi jahat sekali orang itu lah. Macam-macam cara bersilat lidah. Dan bersabda pula, wailukum ma jayugni anil baitil muslim yuda'us siraju fawqa zahrihi wa jawfuhu wahsun muslimun kadzalika la yughni ankum an yakuna nurul ilm bi afwahikum wa ajwafukum minhu wahsyatun muta'allatun. Ini perumpamaan. Binasalah kamu apa yang mengkayakan daripada rumah yang kalam itu, bahwa ditaruh akan pelita di atas belakang rumah itu atau di atas bubungan rumah. Ini perumpamannya seperti inilah. Ada besi lampu tapi diandak di atas rumah. Lampu atau ini kan di dalam rumah. Ini kan ada perumpamannya. Padahal di dalamnya kelam gelap yang meliarkan akan hati. Gelisah hati dalam rumah karena gelap. Demikianlah tiada mengkayakan daripada kamu ilmu itu, bahwa ada nurnya itu di dalam mulut kamu, padahal di dalam hati kamu itu sunyi daripadanya nur itu dan liar daripadanya. Artinya ucapan-ucapan para ulama berbicara tentang cahaya, tentang nur, memberikan arahan, sementara dia sendiri gelap di dalamnya, nah, di dalam hatinya. Artinya apa yang diucapkannya itu bagus benar lah, memberikan arahan kepada umat, tapi sementara di dalam batinnya sendiri gelap. Karena tadi judulnya hubud dunia. Dan sabdanya pula, ya abidad dunya la ka'abidi atyai wala ka'ahrari kiramin tusikud dunya an tuqli'akum an usulikum patulqiyakum ala wujuhikum summa taqubbukum ala manakhirikum summa ta'khuzu khatayakum binawasikum summa tadfa'ukum min khalfikum hatta tusallimakum ilal malikid dayyan oratan purada payukipukum ala sawatikum summa yujzikum bisu'i a'malikum. Artinya, hai hamba dunia, tiada kamu seperti hamba yang takut akan Allah Ta'ala, dan tiada kamu seperti orang yang merdeka yang mulia.
Padahal hampir bahwasanya dunia itu meninggalkan atau mencabut kamu daripada asal kamu. Maka menjatuhkan ia dunia akan kamu atas muka kamu. Kemudian maka menarik ia dunia akan kamu atas muka kamu. Kemudian maka mengambil oleh kesalahan kamu dengan ubun-ubun kamu. Maka melontar ia dunia akan kamu daripada belakang kamu, hingga menyerahkan ia akan kamu kepada Tuhan kamu Al-Malikud Dayyan di dalam hari kiamat. Padahal kamu bertelanjang seorang diri kamu, maka diberhentikan akan kamu di dalam hari kiamat atas kejahatan kamu, maka dibalas akan kamu oleh Allah Ta'ala dengan kejahatan amal kamu. Ini orang nang hubud dunia nang kada ingat lagi awan akhirat. Nah, bujur-bujur 100% itu yang digambarkan dalam surah apa itu? Rum. Ya'lamuna zahiran min hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Karena dunianya ada di hadapan kita, ya. Jadi memang kita senang. Zahiran min hayatid dunya, ada semua di hadapan kita. Bendanya itu ada. Wa hum anil akhirah, sementara kehidupan akhirat itu ada kelihatan. Hum ghafilun, sehingga orang yang hubud dunia itu benar-benar kada ingat lagi awan akhirat. Ya nang pilanya sugih itu parak asar sudah tulak aja. Tahu gambarannya, ini kada ingat awan akhirat. Tengah jam lagi asar tulakan, separanakan ke mall. Kira ngarajan ini pada di mall. Hah? Nah, itu gambaran-gambaran ngarannya lah. Jadi benar-benar harta itu menggiring kita untuk melalaikan negeri akhirat. Jadi sudah dikisahkan itu cerita itu dalam Al-Quran. Maka berkata Imam Ghazali Ta'ala kemudian daripada ia meriwayatkan hadis ini dengan katanya, faqad bana lakum bijalika annal faqra aula wa abdalu wa man jahaba ila annal ghina abdalu faqad isdara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wassalab wassalihina fa na'udzubillahi min zalik. Artinya maka sungguhnya telah nyata bagi kamu dengan yang demikian itu, yakni dengan perkataan yang tersebut di dalam hadis Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya orang fakir itu terlebih aula dan terlebih abdal martabatnya, tingkatannya daripada orang kaya. Dan jikalau ada orang kaya itu alim sekalipun. Apa ya maksudnya? Biar alim orangnya, tapi alimnya itu cuma tauhid dan fikih. Itu sebabnya. Belum masuk lagi kepada sifat ilmu tasawuf. Makanya Nabi itu ada berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin, kata Rasulullah. Jadikanlah aku hidup orang yang miskin. Kumpulkanlah aku nih orang-orang miskin nanti. Kita selama tidak mengaku kaya ada apa-apa. Kalau kita nih kaya diberi Allah harta, ilmu, mengaku kaya, maka nang kaya ini banyak benar di muka bumi ini. Maka nang kaya itu hanya Allah. Nah itu perlu diperhatikan. Makanya ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Itu dalilnya. Wahai manusia, semua kamu tuh fakir, selalu berhajat kepadaku, kata Allah. Wallahu ghaniul hamid, kata Allah. Ini yang kita perhatikan. Bukan kada boleh kaya. Abu Bakar kaya, sahabat kaya. Tapi mereka tidak pernah mengaku mempunyai kekayaan. Karena kekayaan itu anugerah Allah Subhanahu. Nang bahayanya ini kita ini merasa sugih terus, merasa hebat terus. Itu syiriknya bau panjangan. Ini pentingnya ilmu. Nang ketiga ini makam ihsan ini nang perlu kita tuntut terus. Jangan batahan ilmu itu di tauhid dan fikih. Karena tauhid dan fikih itu kada mengurusi hati. Kada mengurusi hati. Itu jelas dalam Al-Quran.
Boleh kaya kita ada apa-apa, tapi jangan pernah merasa kita kaya, karena kekayaan itu rezeki dari Allah, anugerah dari Allah. Maka kalau sudah merasa kaya, gaya hidupnya beda, pasti menunjukkan gaya hidup, dan egonya pun tinggi. Itu pasti sudah, karena yang punya perasaan tadi yang melekat, yang bentuk di otak dan di hatinya. Kada mau tawadunya. Nah ini bahayanya syirik berpanjangan lah. Kalau sudah itu syirik berpanjang. Nah ini perlu kita latih terus. Jadi Imam Ghazali untuk menuntut ilmu tasawuf seumur hidup, sepanjang-panjang umur. Jadi jangan khawatir, kita kada perlu takut kaya itu. Tapi kita jangan pernah merasa kaya itu, jangan kesimpulannya yang dilatih. Bagaimana cara latihan itu? Tentu kita harus masuk kepada ilmu tarekat tasawuf. Karena di situ ada tarekat, ada wirid yang selalu dibaca. Nah, kalau wirid kata sumpul kita nang di bahasa kita sudah tahu. Guru sekumpul, wiridnya, zikirnya 24.000, salawatnya juga. Nah itu. Setelah berwirid itu maka diberi anugerah ma'rifah kepada Allah. Karena ma'rifah itu disebut surga yang disegerakan di dunia. Al-jannatu mu'ajjalah. Surga yang disegerakan di dunia. Karena surga itu ada dua. Wa man khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah. Barang siapa benar-benar takut dengan hukum Allah, maka akan diberikan surga dua. Di dunia satu, di akhirat pasti. Nah, surga di dunia apa? Ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan dengan perkataan yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya orang fakir itu terlebih aula dan terlebih abdal martabatnya daripada orang kaya. Dan jikalau orang kaya itu alim, iya nama aku tadi, mengaku kaya, mengaku alim, mengaku cerdas, semuanya kelebihan. Dan Allah menyuruh mencari kelebihan itu dalam Al-Quran. Wa man kana yuridul izzah falillahi izzatu jami'a, kata surah Fatir ayat 10. Siapa ingin mencari kemuliaan silahkan jalan, tapi ingat falillahil izzatu jami'a, kemuliaan, kehebatan itu milik Allah, bukan milik kita. Kalau diberikan bersyukur kita, tapi jangan sampai kita akui. Apalagi nak ada alim, walaupun alim dari Imam Ghazali, tapi alimnya cuma hanya di fikih dan di tauhid. Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi Isa AS itu, dan barang siapa menjalani kepada mazhab orang yang mengatakan bahwasanya orang yang kaya itu abdal martabatnya daripada martabat orang fakir, maka sesungguhnya adalah ia kurang adab dengan Nabi kita Muhammad SAW. Coba bayangkan, kada beradab oh Nabi kita. Kalau kita nih diberikan alim merasa alim, diberikan kaya merasa sugih, kada beradab kan Rasulullah. Kalau sudah kada beradab, kira-kira dapat syafaat kada? Kada dapat syafaat. Pasti hidupnya di dunia tersiksa batinnya, walaupun dia kaya pada zahirnya, batinnya tersiksa. Nah ini yang paling kita jaga, jangan sampai kita kada beradab kan Rasulullah. Dan kurang adab ia dengan segala anbiya alaihissalam, dan kurang adab ia dengan sekalian orang yang saleh yang dahulu-dahulu. Maka kami meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada perkataan orang yang demikian itu. Jangan sampai kita mengaku memiliki kelebihan. Ini kada ada di fikih bicaranya, dan ini kada ada di tauhid. Kemudian maka berkata pula Imam Al-Ghazali Ta'ala, wa inna mahtajja ba'du man sawwalat lahu nafsuh wa ghalabat alaihi syaqawatuh bimali Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Panazkuruhuna hikayatan nubayyinu biha fasada gharadihi.
Dicontohkan ini Abdurrahman ibnu Auf itu kan orang paling kaya di zaman Rasulullah, dan beliau itu luar biasa. Cara mencari hartanya sangat halal. Cara menapahkannya pun juga luar biasa. Kadada kalau dianggap tuh kadada kerusakannya kadada, tapi ternyata masih ada. Yang namanya manusia, sahabat pun kadada dijamin tidak melakukan kesalahan. Yang dijamin hanya Rasulullah. Satu orang aja yang dijamin. Rasulullah SAW itu yang maksum. Nah. Artinya, dan hanya saja mengambil dalil oleh setengah orang yang galib. Galib itu bahasa Arab, kebanyakan bagi nafsunya. Orang yang galib yang memang mereka banyak nafsunya, itu kasih akan membanyakan harta. Nah, orang yang banyak harta ini memandangkan Abdurrahman itu memang hebat. Apa kurangnya Abdurrahman itu? Orangnya mencari hartanya halal dan merpakakan di jalan Allah. Ujar bubuhannya nang hobi apa? Dunia. Jadi sahabatnya ada juga hobi dunia. Ceritanya nih kan. Jadi ini mengatakan Abdurrahman itu luar biasa bagusnya. Dan galib atasnya celakanya itu, yaitu dengan harta Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Artinya kebanyakan atasnya celakanya orang yang mengatakan harta Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf itu apa? Bagus. Memang bagus. Maka lagi akan kami sebutkan di sini hikayat yang kami nyatakan dengan dia, akan binasanya perkataan orang yang mengatakan bahwasanya orang yang kaya itu abdal daripada orang fakir. Jadi yang dimaksud celakan sini orang yang mengatakan harta Abdurrahman itu bagus. Nah, yang dimaksud mengatakan bagusnya itu bukan hartanya, nah dikatakan. Karena mengatakan hartanya bagus ini orang yang hubud dunia. Adapun hikayat itu maka yaitu menyebutkan akan dia oleh Imam Ghazali ta'ala dengan katanya, Panaqulu lamma tuwfiya Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu qala unasun minas sahabah radhiyallahu anhum nahnu nakhafu ala Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu mimma tarak. Faqala Ka'bun radhiyallahu anhu subhanallah wa ma takhafun ala Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu kasaba tayyiban wa anfaqa tayyiban wa taraka tayyiban. Nang berkata bagus nih Ka'ab radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah. Yang pertama itu khauf, sangat menakutkan dengan harta Abdurrahman. Ini memudahkan bagus. Ka'ab radhiyallahu anhu subhanallah katanya, wa ma takhafu ala Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu kasaba tayyiban wa anfaqa tayyiban wa taraka tayyiban. Artinya maka kami berkata bahwasanya tatkala meninggal atau mati Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu an, maka berkata beberapa manusia daripada sahabat Nabi SAW adalah kami takut akan atas Sayyidina Abdurrahman ibn Auf daripada sebab hartanya yang ditinggalkan akan dia itu. Jadi sebagian sahabatnya banyak yang takut, mengkhawatirkan. Maka berkata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu subhanallah, memujinya Allah Ta'ala, artinya membela lah. Apa yang kamu takutkan atas Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu yang mempunyai usaha yang baik dan membelajarkan ia harta akan yang jalan kebajikan dan meninggalkan ia Abdurrahman akan hartanya yang di dalam kebajikan, ujar Ka'ab. Fabalaga jalika Abu Zarri radhiyallahu anhu fakharaja mukdiban yuridu Ka'ban radhiyallahu anhu pamarra bi azmi lahmin bi ba'irin fa akhazahu bi yadihi summan talaka yuridu Ka'ban radhiyallahu anhu faqila li Ka'bin radhiyallahu anhu anna Abu Zarrin yatlubuk fakharaja hariban hatta dakhala al Utsmana radhiyallahu anhu yastaghisu bihi wa akhbarahu al khabar wa aqbala Abu Zarrin yakussul asara fi talabi Ka'bi radhiyallahu anhu hatta intaha ila dari Utsman radhiyallahu anhu. Artinya maka sampai perkataan Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu. Perkataan Ka'ab ini sampai kepada Abu Dzar. Nah, maka keluar ia Abu Dzar di dalam keadaan sangat marah. Sarik kawan Ka'ab nih. Memadahkan tadi
Kada apa-apa, aman aja harta Abdurrahman. Dan berkehendak memukul atau memalu ia Abu Dzar ini akan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu itu. Maka lalu Sayyidina Abu Dzar itu berdapat dengan tulang unta dan mengambil ia dengan tangannya, maka berjalan ia Abu Dzar untuk mencari menuntut akan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu. Jadi tulang tadi untuk memukul Ka'ab nih maksudnya lah. Nah, maka dikata oleh orang bagi Sayyidina Ka'ab bahwasanya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menuntut ia akan dikawal. Maka keluar ia Ka'ab padahal ia lari hingga masuk ia ke rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu minta perlindungan. Takutanlah. Ini pada sahabatnya. Karena meminta tolong dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu dan menghabarkan ia akan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu akan perkataan itu yang diucapkan oleh Ka'ab nih. Dan berhadap Sayyidina Abu Dzarin radhiyallahu anhu itu padahal ia mencari akan bekas jalan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu itu di dalam menuntut akan dia hingga sampai ia ke rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Falamma dakhala Abu Dzarin radhiyallahu anhu kama Ka'bun radhiyallahu anhu fajalasa khalfa Utsman radhiyallahu anhu hariban min Abi Dzarin radhiyallahu anhu. Faqala Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Hei." Nah, bahasa Arabnya "hei", apa ikamnya gitu lah. Nah, ya ibnal Yahudiyah. Oh, jadi Ka'ab ini anak orang Yahudi asalnya lah. Anak orang Yahudi. Tazumu anna la ba'sa bima taraka Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Walaqad haraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahwa Uhudin wa ana ma'ahu. Ujar Abi Dzar, tatkala masuk Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu ke rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu, maka berdiri Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, maka duduk di belakang Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu karena takutan wan Abi Dzar. Karena ia lari daripada Sayyidina Abu Dzar itu, maka berkata baginya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu itu, "Heh, ya ibna Yahudiyah, engkau dakwah bahwa tiada mengapa dengan harta peninggalan Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf itu. Sungguhnya keluar Rasulullah SAW pada suatu hari pada pihak bukit Uhud dan adalah aku sertanya," jar Abi Dzar. Faqala ya Abu Dzar, qultu labbaik ya Rasulullah. Faqala al-aksaruna humul aqalluna yaumal qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza an yamini wa shimalihi wa qaddamihi wa khalfihi wa qalilun mahum. Maka sabda Nabi SAW ujar Abu Dzar, maka aku jawab akan dia dengan kataku labbaik ya Rasulullah. Maka ia bersabda Rasulullah, orang yang membanyakan akan harta di dalam dunia itu, mereka itu yang sedikit amal mereka itu di dalam hari kiamat. Melainkan barang siapa berkata begini-begini, yakni berikan hartaku bagi si fulan begini-begini, dan berikan hartaku bagi si fulan yang di kanannya dan yang di kirinya dan yang di hadapannya dan yang di belakangnya. Dan sedikit orang yang berbuat seperti yang demikian itu, kata Rasulullah. Summa qala ya Abu Dzar, qala na'am ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, qala ma yasurruni min annali misla Uhudin umpikuhu fisabilillah amutu yauma amut wa atruku minhu qirataini qultu au qintaraini ya Rasulullah. Qala bal qiratani. Summa qala ya Abu Dzar wa anta turidul aksar wa ana uridul aqal, ya Rasulullah. Artinya kemudian maka bersabda Rasulullah SAW bagiku, jar Abu Dzar, ya Abu Dzar. Maka aku jawab akan dia pertanyaan Rasulullah dengan kataku labbaika ya Rasulullah. Demi bapakku dan demi ibuku engkau. Maka bersabda Rasulullah SAW, tiada menyuka akan daku bahwa bagiku harta seumpama bukit Uhud ini yang aku belanjakan dia di dalam perang sabilillah dan di dalam berbuat kebajikan. Maka aku mati pada hari aku mati, ya Rasulullah itu, padahal aku tinggalkan daripada harta itu barang 2 kirat, yakni barang berat 2 kati. Maka aku berkata bagi Rasulullah, atau meninggalkan 2 kirat, yakni berat 2 pikul, ya Rasulullah. Maka sabdanya, tetapi jika meninggalkan 2 kirat sekalipun tiada aku suka, ya Rasulullah. Kemudian maka bersabdanya, ya Abu Dzar, engkau berkehendak mengatakan meninggalkan yang banyak
dan aku berkehendak mengatakan meninggalkan yang sedikit sekalipun, maka tiada aku suka. Itu Rasulullah. Mengambil hadis ini Abijar jadi memadahkan nang harta apa Abdurrahman tadi kada bujur memadahkan apa? Bagus saja. Sampai kah sudah? Belum. Maka berkata Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bagi Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, para Rasulullah SAW yuridu haja wa anta taqulu ya ibna Yahudiyah la ba'sa bima taraka Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu kadzabta wa kadzaba man qala zalika falam yarudda alaihi khaufan hatta kharaj. Maka Rasulullah SAW berkehendak akan perkataan ini, dan engkau hai anak Yahudiyah mengata tiada mengapa dengan harta yang banyak peninggalan Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu itu, maka engkau dusta pada perkataanmu yang demikian itu, dan dusta pula orang yang mengata seperti yang demikian itu. Maka tiada menjawab Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu atas Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu akan satu huruf daripada perkataannya, karena takut daripadanya hingga keluar ia. Dan adalah diketahui daripada hikayat ini bahwasanya orang yang fakir, yakni orang yang papa, yang qanaah, yang memadai dengan sedikit belanja serta sabar di dalam kepapaannya itu, dan tiada tamak dan tiada ia lupa akan membanyakan harta itu, maka yaitu abdal daripada orang kaya yang banyak hartanya. Dan jikalau ia berbuat kebajikan sekalipun, tetapi pada ketika matinya itu ia meninggalkan harta. Nah, maksudnya di sini kita tuh jangan banyak meninggalkan harta, banyak dikirim ke akhirat, itu maksudnya. Bukan kada boleh banyak harta. Nang kada dikehendaki Rasulullah sebagai Rasulullah tuh kada meninggalkan harta yang banyak. Itu maksudnya. Karena Abdurrahman ini ceritanya kan tadudi masuk surga, Rasulullah tuh melihat yang masuk surga tuh fuqara wal masakin. Sehingga Abdurrahman ini merangkak, apa tuh? Merangkak tuh hendak masuk surga tuh apa? Bekisut. Akhirnya Abdurrahman ini menyerahkan seluruh hartanya. Ini kita di belakangnya ceritanya seperti itu. Boleh aja kita banyak harta apa dibelanjakan, tapi mun kawa jangan banyak tertinggal kalau sudah kita mati. Bagikan, hibahkan kepada anak-anak. Itu maksudnya. Jangan kita supaya kada beban kita. Karena ya Rasulullah, kalau engkau menyedekahkan harta 1 juta dari hatimu, anak kamu 100 juta, jauh lebih banyak nilainya, derajatnya sedekah kamu 1 juta itu daripada anak kamu nanti. Nah itu. Cuma gini berat lah. Karena kita banyak sayangnya juga lah. Karena kita banyak senangnya memandang harta, ya pasti itu sudah. Jadi bukan kada boleh sugih. Pertama kita jangan pernah mengakui itu yang pertama. Kalau kita mengaku, berapa orang yang mengaku, maka sugih berataan. Allah sugih, makhluknya sugih, kan kayak itu tak. Nah itu yang kada boleh. Kada boleh merasa sugih. Sampai kalau sudah. Mudah-mudahan apa yang kita baca cerita ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Mudahan hati kita terpaut dengan cerita ini sehingga kita berniat walaupun sugih kita berataan, tapi jangan pernah mengaku alim berataan, jangan pernah mengaku alim, hebat, cerdas, jangan pernah itu aja kuncinya. Karena kalau kita mengaku maka banyak benar punya kelebihan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini merupakan perintah, berniat kita untuk mengamalkan. Apa yang dilarang kita berniat untuk meninggalkan, niat kita itu dicatat oleh malaikat Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ya kana a'udzu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي
على الفلاح